Xiao Chen tidak menunjukkan emosi. Ekspresinya berubah menjadi sangat dingin. Dia menghabiskan teh di cangkir teh yang dipegangnya. Lalu, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, pergilah." Raja Iblis Leng Yue, ingat kamu berhutang budi padaku, Raja Naga Azure Xiao Chen, bantuan. Pihak lain masih bisa tersenyum ketika tidak berperasaan. Namun, Xiao Chen tidak dapat melakukannya tidak peduli bagaimana dia mencoba. Apakah kita akan pergi? Namun, Yao Manlan merasa itu agak aneh. Suasananya tampak agak suram. Hati Leng Yue berdarah, tapi dia tetap mempertahankan senyum cerahnya. Dia berdiri dan berkata, Raja Naga Azure Xiao Chen memang murah hati. Setelah bertemu dengan Anda hari ini, saya menemukan bahwa Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Raja ini akan mengingat bantuan ini. Suara mendesing. Leng Yue membawa pergi Yao Manlan, tidak menunjukkan keengganan sama sekali, pergi begitu saja dan tidak menunjukkan niat bahkan untuk menoleh ke belakang dan melihat untuk terakhir kalinya. Harapan terakhir Xiao Chen gagal. Bang! Cangkir teh di tangannya pecah. Pecahannya menembus telapak tangannya. Darah perlahan mengalir keluar, warna merah tua yang mengejutkan. Xiao Chen tidak punya banyak teman. Teman yang telah menjalani hidup dan mati bersamanya bahkan lebih sedikit lagi. Karena mereka berteman, dia tentu saja tidak akan mempermasalahkan status pihak lain. Saat itu, mereka mengatakan akan bertemu lagi jika sudah ditakdirkan. Tanpa diduga, inilah situasi setelah mereka bertemu lagi. Sebenarnya, mengingat mata Xiao Chen dan sifatnya yang berhati-hati, dia seharusnya menyadari saat ekspresi Leng Yue berubah. Namun, entah kenapa, ada sesuatu yang membuat hatinya kacau. Dialah yang paling jelas tentang apa itu, namun, dia tidak mau mengakuinya. Ada beberapa hal yang mungkin tampak samar-samar. Namun demikian, itu sangat nyata dan tak terlupakan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kejauhan, Leng Yue melewati kehampaan sambil menggendong Yao Manlan. Awalnya, dia berencana untuk kembali langsung ke dunia iblis, tapi dia tiba-tiba berhenti. Dia mendarat di tepi laut, tidak mampu menahan ekspresinya lagi. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan berlutut kesakitan. Tuan, Yao Manlan merasakan perasaan masam yang aneh. Saat ini, dia sudah mengetahui bahwa Tuan yang paling dicintainya memiliki masa lalu dengan Raja Naga Azure Xiao Chen. Namun, bagaimana Eros Demons bisa jatuh cinta? Selanjutnya, dengan Raja Naga Azure Xiao Chen. Dia adalah seseorang yang akan menjadi musuh kuat dunia iblis ketika dia menjadi kaisar bela diri. Setelah sekian lama, Leng Yue bangkit kembali. Wajahnya tampak berlinang air mata. Namun, ekspresinya telah pulih, kembali ke ekspresi Raja Iblis, bermartabat dan dingin. Feng Ziyi bertindak sendiri kali ini, berpikir bahwa jika dia mendapatkan hati kubah langit, Raja Iblis-Iblis bersayap akan memandangnya dengan cara yang berbeda. Namun, dia tidak tahu bahwa dia melakukan hal yang sangat tabu. Jika dia berhasil mendapatkan Sky Dome Heart, itu akan baik-baik saja. Namun, dia gagal. Sekarang, ayah kerajaannya sudah mengurungnya di penjara iblis. Pengungkapan ini mengejutkan Yao Manlan saat mendengarnya. Dia lupa tentang kejadian sebelumnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu bagaimana dengan hati ember yang dia janjikan padaku? Tanpa sepatah kata pun, ember tiga warna yang tampak sangat memikat muncul di telapak tangan Leng Yue. Aku memintanya kepada Raja Iblis-Iblis bersayap. Apa yang menjadi milikmu pada akhirnya akan menjadi milikmu. Tuan, saya salah, kata Yao Manlan dengan kepala menunduk saat air mata mengalir di matanya. Leng Yue berbisik, kamu tidak salah. Anda baru saja bertemu seseorang yang seharusnya tidak Anda temui. Siapa dia? Yao Manlan bertanya setelah mengumpulkan keberanian. Dia adalah orang yang paling tidak ingin ditemui oleh raja ini dalam hidup ini, dan juga orang yang paling ingin ditemui oleh raja ini dalam hidup ini. Menginginkan yang paling sedikit dan paling banyak. Hal ini tampak kontradiktif, namun juga terasa tidak kontradiktif. Tiba-tiba, ekspresi Leng Yue berubah. Dia menggendong Yao Manlan dan menyembunyikan aura di tubuh mereka, melompat ke laut dengan cipratan air dan bersembunyi di sana. Tak lama kemudian, angin kencang bertiup. Sesosok putih tiba di awan dengan kecepatan kilat. Sosok ini mendarat dan berdiri di atas laut, memandang ke kejauhan seolah sedang mencari sesuatu. Mengintip melalui air dingin,
Leng Yue dengan jelas melihat penampakan sosok itu. Itu adalah Xiao Chen, yang mengejar dari puncak Qingyun. Celepuk, celepuk, darah segar terus-menerus menetes dari tangan kanan Xiao Chen. Luka di telapak tangannya tampak sangat menakutkan. Leng Yue merasakan kepedihan yang aneh di hatinya saat dia melihat ke atas. Dia menunjukkan senyuman pahit di wajahnya saat bibirnya bergerak seolah dia mengatakan sesuatu. Aku, Xiao Chen, tidak pernah salah menilai karakter orang lain. Apa aku benar-benar salah kali ini? Di dalam air, Leng Yue menutup mulutnya dengan tangan. Dia tidak bisa menahan air matanya, membiarkannya mengalir sebanyak yang mereka mau. Setelah Xiao Chen melihat ke kejauhan, emosinya berfluktuasi. Dia mengungkapkan senyuman mengejek diri sendiri. Ia sudah menebak hasilnya namun dengan bodohnya tetap berlari ke sini, berharap bisa melihat pemandangan yang ia antisipasi. Setelah sekian lama, Xiao Chen perlahan menjadi tenang dan berkata pada dirinya sendiri, saya akan menganggapnya sebagai kesalahan penilaian saya. Namun, terima kasih untuk 1 tahun atau lebih itu. Selamat tinggal. Dia mendorong dengan kakinya dengan lembut, dan sosoknya bersinar. Dalam beberapa kedipan, dia menghilang dari tempatnya semula, dengan cepat menuju ke bagian laut yang paling dalam. Xiao Chen ingin menjalani kesengsaraannya, kesengsaraan petir untuk menerobos ke lapisan ke-8 mantra ilahi guntur ungu, untuk melupakan kenangan tidak menyenangkan ini di tengah ribuan sambaran petir, menghapusnya sepenuhnya dari ingatan. Guyuran, air memercik. Leng Yue dan Yao Manlan melompat keluar dari air. Saat Leng Yue menatap ke kejauhan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Tatapan Leng Yue seolah mampu melihat sangat jauh ke kejauhan, mampu melihat bahwa Xiao Chen benar-benar menuju laut dalam tanpa menoleh ke belakang. Dia tahu dari langkahnya yang sibuk bahwa dia tegas dan bertekad, tidak menunjukkan keengganan untuk pergi. Tuan, dia cukup bagus. Kenapa kamu tidak keluar? Bisik Yao Manlan. Saat dengan jujur melihat Xiao Chen, dia menemukan bahwa Raja Naga Azure memang orang yang sangat menawan. Leng Yue bergumam, semakin baik dia, semakin aku tidak melihatnya. Kekacauan besar akan segera terjadi. Tidakkah kamu tahu bahwa setelah kesengsaraan besar ini, hanya dunia iblis atau alam Kunlun yang dapat bertahan? Ini adalah takdir, tidak ada yang bisa menghindarinya. Saya akhirnya akan bertemu dengannya di medan perang. Apa yang dia lakukan sekarang? Apakah dia akan mengejar dunia iblis? Bisik Yao Manlan. Leng Yue merasa khawatir di dalam hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kelihatannya tidak seperti itu. Dia masih tidak bisa pergi ke sarang dunia iblis kita di alam kubah langit. Manlan, kembalilah sendiri dulu. Aku akan mengikutinya dan melihatnya. Yao Manlan mengangguk dengan lembut. Dia tahu bahwa setelah tuannya membuat keputusan ini, dia tidak akan bisa mengubah pikiran tuannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tengah angin kencang, Xiao Chen mendarat di permukaan laut. Ada banyak wilayah laut terpencil di laut dalam yang luas, tak terhitung jumlahnya. Ada banyak tempat yang bisa dia pilih untuk menjalani kesengsaraannya. Dia tidak ragu-ragu, segera mendarat di salah satu pulau terpencil. Pulau ini benar-benar tandus. Selain bebatuan dan gunung tinggi, tidak ada yang lain. Xiao Chen seharusnya menjalani kesengsaraan petir ini untuk menerobos ke lapisan ke-8 mantra ilahi guntur ungu 3 tahun lalu. Dia menundanya sampai sekarang karena ingin bermain aman. Sekarang, dia memiliki tubuh emas setengah langkah dan memadatkan hati kaisar, yang memungkinkan dia mengolah energi primordial. Sekarang akan mudah baginya untuk menyelesaikan kesengsaraan petir yang seharusnya dia selesaikan 3 tahun lalu. Ini seperti melawan dirinya sendiri sejak 3 tahun lalu, mampu membunuh lawannya hanya dengan meniup debu. Tidak peduli berapa banyak kesengsaraan petir yang akan terjadi, Xiao Chen tidak takut pada mereka. Dia hanya takut pada yang terakhir dengan kesengsaraan hati. Ada terlalu banyak variabel dalam kesengsaraan Heart Demons. Sebelumnya, ketika dia menjalani kesengsaraan petir, dia jatuh pada yang terakhir selama kesengsaraan hati. Dia berhasil menyelesaikannya hanya karena Ao Jiao bergerak untuk membantu. Ao Jiao, kali ini, jangan pernah bergerak. Kalau tidak, bahkan jika aku berhasil menyelesaikan kesengsaraan, iblis hatiku akan menemaniku seumur hidup, kata Xiao Chen dengan serius. Ao Jiao mengangguk di dalam cincin roh abadi. Aku tahu, sebelumnya, saya terlalu terlibat.
Jika aku bergerak kali ini, Heart Demonmu akan menjadi lebih parah. Namun, jejak kekhawatiran muncul di mata Ao Jiao. Apakah ini saat yang tepat untuk menjalani kesengsaraan? Tentu saja, tidak ada yang perlu ditakutkan dari kesengsaraan petir. Dengan tubuh emas setengah langkah Xiao Chen, dia akan mampu menyelesaikan kesengsaraan petir dengan aman dan menerobos lapisan ke-8 mantra ilahi guntur ungu. Seharusnya tidak ada kejutan dalam hal ini. Namun, akan sulit untuk mengatakan gelombang terakhir dengan kesengsaraan hati. Saat berada di alam kubah langit, Xiao Chen mengalami dua kemunduran. Yang pertama adalah Liu Ruyue meninggalkan tanah terlantar ini dengan nasibnya yang tidak menentu. Yang lainnya kini, setelah salah menilai, kepercayaan dirinya malah mulai goyah. Menerima kesengsaraan itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Ao Jiao ingin menasihatinya tetapi tidak bisa melakukan apapun yang bertentangan dengan tekad Xiao Chen. Mengatakan hal lain lagi tidak akan ada gunanya. Sebelum kata-katanya keluar, dia menghela nafas dan menelannya kembali. Mari kita mulai. Xiao Chen menghancurkan batu esensi di tangannya. Energi spiritual yang murni dan melonjak menuju pusaran air ungu di dantiannya, mengalir ke arah itu. Tidak seperti sebelumnya, dia tidak mengirimkan energi yang diserap ke dalam hati seorang kaisar. Dia membiarkan pusaran air itu menyerap energi spiritual yang sangat besar. Ledakan. Pusaran air yang telah lama tertahan tidak bertahan lama sebelum meledak. Kecepatan ini agak di luar dugaan Xiao Chen. Ini menunjukkan bahwa lapisan ke-7 mantra ilahi guntur ungu telah mencapai batasnya sejak lama dan perlu ditembus. Itu seperti satu tong bahan peledak. Hanya dengan percikan api saja, ia menghasilkan ledakan besar. Dengan ledakan di tubuh Xiao Chen, awan petir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit sejauh 500 km. Mereka seperti pasukan besar yang menyerbu ke arahnya, berkumpul di atas jantungnya. Fenomena misterius ini mengejutkan Leng Yue yang bersembunyi di kejauhan. Xiao Chen sedang mengalami kesengsaraan. Namun, itu bukanlah kesengsaraan besar yang disebabkan oleh angin dan api, melainkan kesengsaraan petir. Hal ini agak membuatnya merasa nyaman. Bahkan jika dia akan mengalami kesengsaraan, dia seharusnya tidak melakukannya saat ini. Leng Yue berkata sambil menggigit bibirnya, merasa agak sedih dan menyalahkan dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Jika dia tahu bahwa Xiao Chen akan menjalani kesengsaraannya, dia tidak akan bertindak begitu kejam. Apa yang akan dia lakukan jika Xiao Chen terluka dalam kesengsaraan petir? Entah Leng Yue mau atau tidak, masalah ini sudah terjadi dan kesengsaraan petir sudah dimulai. Ledakan. Sambaran petir pertama turun. Xiao Chen dengan riang menanggungnya. Setelah itu, petir menyambar tanpa henti secara berurutan, tidak memberinya waktu untuk bernapas. Setelah 100 sambaran petir, Xiao Chen menggunakan energi primordialnya untuk memasang perisai untuk melindungi tubuhnya. Dia tahu dari pengalaman bahwa ini hanyalah hidangan pembuka. Hidangan utama belum tiba. Sebelumnya, itu adalah 39.999 sambaran petir ilahi yang berbeda, menimbulkan begitu banyak rasa sakit hingga dia ingin mati. Itu menyiksanya setengah mati, hampir mengubah tubuh fisiknya menjadi bubur. Namun kali ini masih baik-baik saja. Kekuatan Xiao Chen telah mengalami metamorfosis. Dia menggunakan kekuatan kaisar bela diri untuk menanggung kesengsaraan petir di tingkat kaisar semu. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, setelah 100 sambaran petir, berbagai jenis petir ilahi muncul. Beberapa bermanifestasi sebagai senjata, berubah menjadi pedang, tombak, pedang, tongkat, dan senjata petir lainnya dan mewujudkan segala macam gerakan membunuh saat mereka turun dari langit. Beberapa berubah menjadi binatang buas, mengaum ke arah langit dan menyerbu. Beberapa berubah menjadi harta karun rahasia, menyimulasikan segala macam kekuatan untuk menghancurkan Xiao Chen. Beberapa berubah menjadi puncak gunung, megah dan megah, atau tak berujung dan terus-menerus, atau tajam tak terduga, mencoba menekannya. Perisai pelindung itu menahan 300 jenis petir ilahi sebelum hancur. Xiao Chen menggambar lunar shadow sabre-nya dan mulai bertarung langsung dengan sambaran petir ilahi, mengeksekusi keterampilan yang dia pelajari untuk melawan serangan yang terus-menerus ini. Meskipun pemboman ini sangat menggemparkan dan sangat berbahaya, Xiao Chen terus melanjutkan. Semuanya terkendali. Ia masih memiliki banyak kartu truf yang belum ia gunakan.
39 sudah berakhir. Sepertinya kali ini akan ada 49 petir ilahi, totalnya 9.999 baut. Xiao Chen menghitung dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia mengagumi kekonyolan mantra ilahi guntur ungu. Jika dia hanya sekuat Kaisar Semu, kemungkinan besar dia akan mati saat mencoba menyelesaikan kesengsaraan petir ini, tidak mampu bertahan sampai kesengsaraan hati tiba. Semakin jauh kemajuannya, semakin berbahaya kesengsaraan petir. Xiao Chen tidak lagi repot-repot menghitung jumlah kesengsaraan petir yang telah dia selesaikan. Di tengah deru guntur, dia bagaikan perahu kecil yang dilanda kesulitan dan kemalangan, diambang kehancuran setiap saat. Xiao Chen menggunakan berbagai kartu trufnya satu per satu. Akhirnya, dia mengandalkan medan kekuatan Taiji untuk bertahan sampai akhir, menyelesaikan 49 kesengsaraan petir, semuanya. Awan kesusahan di langit menghilang. Xiao Chen melepaskan napasnya yang tertahan. Pakaiannya compang camping, namun fisiknya masih utuh. Dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kesengsaraan hati akan segera datang. Xiao Chen menjadi lebih berhati-hati. Sebelumnya, dia terjatuh di hard kesengsaraan. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa melakukan itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah lubang muncul di langit, dan cahaya terang bersinar, menyilaukan mata Xiao Chen. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan dirinya berada di puncak Qingyun dengan Liu Ruyue di sampingnya. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Kamu akhirnya sanggup untuk kembali. Apakah kamu akan pergi lagi setelah ini?" Wajah yang familiar, suara yang familiar, dan kata-kata yang lembut. Meskipun orang-orang tahu betul bahwa adegan itu palsu, mereka enggan merusak ketenangan yang langka ini. Xiao Chen tersenyum tipis dan memegang tangan Liu Ruyue. Lalu, dia berkata, "Saya tidak akan pergi kali ini." "Bagus, kalau begitu sudah beres. Kali ini, kamu sama sekali tidak diperbolehkan pergi." Liu Ruyue tersenyum tipis dan meraih tangan Xiao Chen juga, tidak mau melepaskannya apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu satu demi satu di puncak Qingyun. Xiao Chen menemani Liu Ruyue, berkeliaran di sekitar paviliun pedang surgawi dan menikmati saat-saat damai dan hangat. Tidak ada konflik, tidak ada tekanan dari menjadi Raja Naga Azure, tidak ada musuh di jalur budidaya. Yang ada hanya kebahagiaan. Keduanya sesekali bertengkar karena beberapa hal sepele. Terkadang, mereka merasa tersentuh karena hal-hal kecil. Mereka menangis dan tertawa. Meskipun Xiao Chen tahu ini palsu, dia merasa enggan untuk pergi. Beberapa kali, dia ingin bangun dan pergi. Namun, mata menyedihkan Liu Ruyue selalu mengalahkannya, menyebabkan dia setuju untuk tinggal 1 bulan lagi. Kesengsaraan petir mudah untuk diselesaikan, tetapi kesengsaraan hati sulit dilakukan. Bisakah Xiao Chen menyelesaikannya kali ini? Waktu berlalu bulan demi bulan. Xiao Chen tinggal di dunia Hard Demon ini selama setahun penuh. Namun, tidak peduli berapa lama dia tinggal, pada akhirnya dia harus pergi. Apa yang palsu pada akhirnya tetaplah palsu. Pada hari ini, Xiao Chen berpikir untuk pergi. Dia memeluk Liu Ruyue dan berkata, "Bahkan jika kamu ditakdirkan untuk meninggalkanku, aku masih harus melihatmu untuk terakhir kalinya dan tidak hanya melihatmu pergi dalam ingatan Sui Feng." Sudut mata Liu Ruyue berkilauan karena air mata. Dia mendorong Xiao Chen ke samping dan memandangnya, berkata, "Kamu pergi. Berjanjilah padaku, temani aku sebulan lagi, oke? Hanya 1 bulan. Temani aku selama 1 bulan lagi, dan aku akan puas." Air mata juga mengalir di mata Xiao Chen. Dia menjawab dengan agak gemetar, "Baiklah. Saya berjanji kepadamu. Namun, kamu harus menutup mata terlebih dahulu. Selama kamu setuju, aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan." Senyum segera menghiasi wajah Liu Ruyue. Lalu, dia dengan patuh menutup matanya. "Maaf." Xiao Chen menahan air mata di matanya. Kemudian, dia mengacungkan pedangnya dan memenggal kepala Liu Ruyue. Ada beberapa hal yang meskipun seseorang tahu itu palsu, dia mengalami kesulitan besar untuk bergerak. Suara mendesing. Adegan sebelum Xiao Chen berubah. Ao Jiao keluar dengan gembira dan berkata, "Selamat. Anda akhirnya menyelesaikan kesengsaraan hati ini." Xiao Chen memaksakan senyum. Hatinya masih tenggelam dalam ilusi itu. Suasana damai dan bahagia sungguh luar biasa. Itu benar-benar membuat seseorang enggan meninggalkannya.
Disinilah letak kengerian Heart Demons. Meskipun seseorang mengetahui bahwa itu palsu, hal itu membuat seseorang ingin mempercayainya dan tidak pernah meninggalkannya. Namun, untungnya, Xiao Chen berhasil keluar dari sana. Sekarang, dia benar-benar harus memeriksa efek yang dibawa oleh lapisan ke-8 mantra ilahi guntur ungu. Tiba-tiba, Xiao Chen mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan sosok yang tersembunyi di awan. Siapa itu? Xiao Chen berteriak dan mengejar secepat kilat. Awan tersebar, dan dia dengan jelas melihat tampilan belakang sosok tertentu. Xiao Chen merasa agak kecewa dan frustrasi. Kemudian, dia berseru dengan gembira, "Leng Yue! Itu dia! Itu dia! Saya tidak salah!" Dia tidak jauh dan terus mengikuti. Dia mengeksekusi teknik gerakannya, seni ikan naga, dan dengan cepat mengejarnya. Kali ini, Xiao Chen bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan dengan sengaja menunjukkan ekspresi kaku. Sebagai seorang pria, ia harus belajar untuk bersikap pengertian dan tidak bersikap kesal. Saat dia mengejar, dia fokus sepenuhnya pada sosok di depannya. Setan hati, mantra ilahi guntur ungu. Dia melupakan semuanya. Leng Yue, karena kamu merindukanku, kenapa kamu tidak bertemu denganku lagi? Melihat pihak lain semakin menjauh, Xiao Chen berseru dengan keras. Sosok cantik di depan berhenti seolah ada sesuatu yang menggerakkannya, menyebabkan dia melambat. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini dan meningkatkan kecepatannya. Dia melayang ke udara dan akhirnya mendarat di depan Leng Yue, menghalanginya. Mata keduanya bertemu. Xiao Chen merasa sangat tersentuh. Setelah sekian lama, dia berkata dengan tenang, "Bahkan jika kamu adalah Raja Iblis dengan kekuatan luar biasa, jika kamu mau, aku, Xiao Chen, akan selamanya menjadi temanmu." Leng Yue menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ada terlalu banyak hal yang tidak kamu mengerti." Xiao Chen tiba-tiba meraih bahunya dan berkata, "Lihat aku. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Semua yang terjadi di masa lalu, apakah itu hanya sebuah kebaikan bagimu? Saya hanya perlu mendengar jawaban ya atau tidak." Leng Yue menunjukkan ekspresi yang bertentangan. Air mata memenuhi matanya. "Tolong jangan paksa aku." Xiao Chen tersenyum. Dia sudah tahu jawabannya. Memang benar, Leng Yue baru saja berakting sebelumnya. Senyuman itu sungguh kejam, tapi itu hanya demi menutupi pergumulan di hatinya. Leng Yue tidak sekejam yang dia kira. Xiao Chen melepaskannya dan tersenyum. "Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya perlu mengetahui isi hatimu, agar kamu tidak melupakan urusan masa lalu. Itu sudah cukup bagiku." Leng Yue tersenyum dan berkata, "Bagaimana saya bisa melupakan masalah masa lalu? Jika saya benar-benar melakukannya, saya tidak akan merasa segan." Kemudian, dia memohon, "Jangan bergerak. Biarkan aku melihat kenangan itu lagi. Setelah saya menontonnya, saya akan pergi." "Baiklah." Xiao Chen mengerti. Leng Yue ingin dia melepaskan kewaspadaan mentalnya sehingga dia bisa mencari adegan itu di kedalaman ingatannya. "Tentu, masuklah. Saya tidak pernah melupakan kejadian-kejadian di masa lalu." Xiao Chen tersenyum tipis dan membiarkan Leng Yue menyodok dahinya dengan jarinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kembali ke dunia nyata, di atas laut yang damai, Ao Jiao mondar-mandir di sekitar Xiao Chen dengan cemas. Sudah 7 hari sejak Xiao Chen menyelesaikan kesengsaraan petir, tapi dia belum bangun. Ao Jiao tidak tahu apa yang dia alami di dunia Heart Demon yang benar-benar menjebaknya di dalam. Ao Jiao merasa sedih. Jika ini terus berlanjut, hati Xiao Chen akan ditelan oleh Heart Demon, dia akan berubah menjadi tubuh yang tidak berperasaan, tidak akan pernah bangun lagi. Namun, dia tidak bisa berbuat apapun untuk membantu. Xiao Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk ini. Hanya seorang ahli dalam pengembangan energi mental di tingkat penguasa dewa meninggalkan surga yang dapat campur tangan dalam hal ini. Namun, belum lagi apakah surga meninggalkan dewa penguasa akan datang dan membantu Xiao Chen atau tidak, bahkan jika dia datang, 7 hari telah berlalu. Intervensi seperti ini mungkin tidak akan berhasil saat ini. Di dalam awan, Leng Yue menunjukkan ekspresi muram. Teknik pesonanya telah mencapai tingkat yang dapat menyusup ke dalam pikiran dan jiwa. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa Xiao Chen sedang mengalami kesengsaraan hati.
Namun, bahkan setelah 7 hari, dia masih belum bangun. Oh tidak, Heart Demon mungkin berhasil menguasai kelemahannya. Saya harus pergi dan melihatnya. Sebelumnya, Leng Yue sudah mempersiapkan dirinya untuk tidak pernah melihat Xiao Chen lagi dalam hidup ini. Namun, ketika dia benar-benar melihat Xiao Chen dalam bahaya, keputusan itu dibatalkan. Tanda ungu di dahinya berkedip-kedip, dan angin kencang bertiup. Aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Awan tersebar. Leng Yue yang berpakaian biru melayang di udara dengan udara tirani. Pada saat ini, Raja Iblis Leng Yue tidak terlihat lemah sama sekali. Aura yang kuat bahkan membuat gentar lautan luas ini, membuatnya bergolak tanpa henti dan menimbulkan ombak besar yang tak terbatas. Ao Jiao mengangkat kepalanya dan melihat. Namun, sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, dia otomatis pingsan saat bertemu dengan mata Leng Yue. Leng Yue tertidur. Kemudian, dia meletakkan jarinya di dahi Xiao Chen. Pemandangan mengerikan muncul di depan matanya. Jantung Xiao Chen berdebar kencang tanpa henti. Bayangan hitam sudah menempati sebagian besarnya. Sepertinya seekor binatang jelek ingin menelan hati yang lembut ini. Apa yang sedang terjadi? Apa yang bisa menyebabkan dia melepaskan kewaspadaannya sepenuhnya dan membuka hatinya? Apakah orang ini tidak tahu bahwa dia sedang mengalami kesengsaraan hati? Seru Raja Iblis Leng Yue sebelum langsung memasuki hati itu. Suara mendesing. Adegan sebelum Leng Yue berubah. Pemandangan yang ditemuinya membuat pikirannya menjadi kosong untuk sementara. Dia melihat Xiao Chen menutup matanya, membiarkan dia meletakkan jarinya di dahinya. Keduanya tersenyum. Namun, meskipun senyuman Xiao Chen penuh kedamaian dan kebahagiaan, senyuman Leng Yue terlihat menyeramkan dan jahat. Xiao Chen sebenarnya membuka hatinya untuknya. Betapa buruknya, sangat keji. Hati Leng Yue berkobar karena amarah. Ekspresinya menjadi dingin. Belum pernah ada momen di mana dia begitu marah sebelumnya. Puni Heart Demon, siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh pria raja ini? Leng Yue berteriak dengan marah saat dia berjalan, selangkah demi selangkah. Dengan aura tirani Raja Iblis, tidak ada yang berani menatap langsung ke matanya. Setan hati Leng Yue sebelum Xiao Chen menoleh ke belakang dan terkejut, ekspresinya berubah drastis. Kamu masih tidak akan berhenti. Apakah kamu percaya bahwa raja ini akan mengurungmu di penjara jantung dan membuatmu menahan api hati selama 1000 tahun, bukan 10.000 tahun? Setan hati Leng Yue gemetar, takut untuk melepaskannya. Xiao Chen tiba-tiba terbangun. Dia baru saja mengingat kembali kenangan yang dia miliki dengan Leng Yue di masa lalu. Ketika dia membuka matanya, dia melihat dua Leng Yue di depannya. Salah satunya tergeletak di tanah, tampak sangat lemah. Yang satu dingin dan tanpa emosi, memancarkan niat membunuh yang kuat, matanya bersinar dengan cahaya tirani yang kuat. Xiao Chen, dia adalah iblis hati. Cepat, selamatkan aku. Setan hati Leng Yue di tanah berteriak dengan menyedihkan. Leng Yue mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, lancang sekali. Leng Yue mengibaskan lengan panjangnya, dan api segera menutupi Heart Demon Leng Yue, menyebabkan Heart Demon Leng Yue menangis kesakitan dan kembali ke bentuk aslinya. Gumpalan cahaya ilusi jelek itu terus berubah, memekik kesakitan. Xiao Chen tampak seperti baru saja terbangun dari mimpi. Saat dia menatap Leng Yue, yang mengeluarkan aura kerajaan yang tak terbatas, dia tampak agak bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Leng Yue berjalan mendekat, selangkah demi selangkah, ekspresinya berubah lebih lembut. Kamu membuka hatimu pada Heart Demon. Situasinya mendesak. Jangan tanya apapun sekarang. Saya sudah menempati tubuh utama Heart Demon ini. Bunuh aku sekarang, dan kamu akan bisa keluar. Xiao Chen tiba-tiba merasa seperti sedang bermimpi. Kamu tidak pernah pergi dan melihatku menjalani kesengsaraan. Leng Yue menunjukkan senyuman tertekan. Jika sesuatu terjadi padamu, hatiku tidak akan tenang. Setelah mengatakan itu, Leng Yue meraih tangan Xiao Chen dan menggunakannya untuk menusuk jantungnya sendiri. Ledakan. Semua ilusi lenyap. Xiao Chen kembali ke dunia nyata. Dia melihat Leng Yue mengeluarkan darah dari sudut bibirnya dengan jari diletakkan di dahinya. Kemudian, jarinya terjatuh dengan lemah. Xiao Chen merasakan kepedihan di hatinya. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih tubuh Leng Yue. Namun, perlahan berubah menjadi titik cahaya dan perlahan menghilang.
Leng Yue mengungkapkan senyuman tipis. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk membelai wajah Xiao Chen dan berkata, "Jangan membuat tebakan liar seperti itu. Masalah antara Anda dan saya tidak pernah bisa dijelaskan begitu saja dengan bantuan. Tidak peduli apakah kamu adalah Raja Naga Azure dari alam Kunlun atau aku adalah Raja Iblis, dalam hatiku, kamu akan selamanya menjadi pemuda sembrono yang menarikku ke belakangmu." Tepat setelah Leng Yue mengatakan itu, tubuhnya menghilang sepenuhnya ke udara. Klon ini mati demi menyelamatkan Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, di istana yang dingin dan indah di dunia iblis jurang dalam. Mengenakan jubah kuning yang mewah, Leng Yue duduk di singgasana dengan mata tertutup, memancarkan udara dingin namun mulia. Banyak tokoh berdiri di kedua sisi tahta. Tanpa kecuali, mereka semua adalah pria tampan dengan aura yang kuat. Ada orang-orang dari ras manusia, ras Vien, ras dewa, iblis, dan banyak ras lainnya. Ini semua adalah budak hati Leng Yue, semua budaknya sendiri. Ketika klon itu mati, Leng Yue yang duduk di atas tahta membuka matanya. Semua budak hatinya berlutut dan berteriak dengan hormat, "Tuan." Leng Yue bahkan tidak repot-repot memandanginya. Dia mengulurkan tangannya dan mengirimkan seberkas cahaya yang menyatu menjadi seorang pemuda tampan berpakaian putih dengan pedang tergantung di pinggangnya. Dari sekian banyak pria tampan dan cantik di dunia, Raja Iblis Leng Yue ini hanya akan jatuh cinta padamu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hal yang terjadi dalam ilusi Xiao Chen juga terjadi dalam kenyataan. Benar dan salah, salah dan benar. Xiao Chen merasa sulit membedakan keduanya. Pantas saja Heart Demon berhasil memahami kelemahannya. Dia memejamkan mata dan menatap dantiannya. Pusaran air petir ungu di sana setidaknya berukuran 2 kali lipat. Lalu, dia tiba-tiba membuka matanya dan akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dalam ilusi, setiap kali dia ingin memeriksa lapisan ke-8 mantra ilahi guntur ungu, berbagai hal akan mengalihkan perhatiannya, mencegahnya memeriksanya. Ini karena Xiao Chen sendiri tidak tahu seperti apa lapisan ke-8 mantra ilahi guntur ungu itu. Secara alami, Heart Demon tidak dapat menciptakannya kembali dalam ilusi. Sekarang, melihat pusaran air yang dibentuk oleh lapisan ke-8 mantra ilahi guntur ungu dan lautan kesadaran yang telah meluas 4 atau 5 kali lipat, Xiao Chen akhirnya yakin bahwa dia kembali ke dunia nyata. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tertawa keras. Memang benar, Leng Yue tidak berubah. Dia, Xiao Chen, tidak salah menilai. Ada kehati-hatian yang tak terlukiskan dalam tawa itu. Rasanya seperti ada simpul yang terlepas di dalam hatinya, dan jangkauan pikirannya telah meluas. Setelah tawa ini, Xiao Chen tiba-tiba merasakan rasa lapar datang dari sekujur tubuhnya, tidak hanya dari pusaran air di dantiannya tetapi juga lautan kesadarannya dan Yuanying. Xiao Chen sudah lama tidak merasakan rasa lapar seperti ini, sejak dia mencapai kaisar kuasi kesempurnaan dan berhenti mengalami kemajuan. Sayangnya, ini adalah dunia kubah langit dan bukan dunia Kunlun. Kalau tidak, dia akan menjadi seperti ikan di laut, riang, bebas, dan nyaman. Wajah Xiao Chen bersinar gembira. Kemajuan yang dia antisipasi akhirnya tiba. Dia duduk bersila dan memegang batu esensi di masing-masing tangannya, dengan panik menyerap energi di dalamnya. Setelah mantra ilahi guntur ungu menyempurnakan energi spiritual di batu esensi, ia membagi energi spiritual menjadi 2 aliran. Seseorang pergi ke lautan kesadaran, memperkuat energi sihirnya. Yang lainnya mengalir ke Azure Dragon Yuanying, memperkuat budidaya abadi miliknya. Hanya dalam 1 jam, Xiao Chen benar-benar menghabiskan 2 batu esensi, mengubahnya menjadi batu biasa untuk dibuang. Namun, tubuhnya belum puas. Dia membuang batu-batu ini ke samping dan mengambil 2 batu esensi lainnya untuk diolah. Saat ini, dia sangat membutuhkan sumber daya budidaya ini, jadi dia tidak menahan diri. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 3 hari penuh, rasa lapar di tubuhnya tidak lagi terasa menekan. Energi sihir yang mengalir sudah menempati setengah dari lautan kesadaran Xiao Chen yang luas, jumlahnya lebih dari 2 kali lipat ketika mantra ilahi guntur ungu berada di lapisan ke-7. Terlebih lagi, itu bahkan lebih murni. Xiao Chen bertanya-tanya seberapa kuat energi sihirnya ketika lautan kesadarannya terisi penuh. Namun, ini bukanlah perubahan terbesar yang terjadi pada Azure Dragon Yuanying miliknya.
Azure Dragon Yuanying dalam dantiannya memberinya perasaan bahwa ia sedang mengalami peningkatan kualitatif yang nyata. Namun, harganya juga sangat tinggi. Dalam 3 hari terakhir, Xiao Chen telah menghabiskan sebagian besar dari 20.000 batu esensi yang dibawanya. Xiao Chen menghela napas pelan, jika ini adalah dunia Kunlun, aku akan bisa menggunakan energi spiritual yang berlimpah dari dunia Kunlun, sehingga menghemat setidaknya 5.000 batu esensi. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak merasa menyesal. Terlalu banyak ketidakpastian yang terjadi di daratan Kunlun. Dia mungkin tidak bisa menyelesaikan kesengsaraannya dengan lancar di sana. Xiao Chen, kamu sudah membersihkan kesengsaraan hatimu. Ao Jiao, yang telah tertidur selama 3 hari, terbangun, merasa agak bingung. Xiao Chen tersenyum dan berkata, saya sudah menyelesaikannya. Ini sulit bagimu. Ao Jiao tersenyum malu. Bagaimana mungkin hal ini sulit bagiku? Saya malu untuk mengatakan bahwa saya benar-benar tertidur. Sialan. Xiao Chen mengerti. Ao Jiao mungkin tidak tertidur sendiri. Ini pasti ulah Leng Yue. Ayo, kita kembali ke puncak Qingyun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen menjalani kehidupan yang damai di paviliun Sabre Surgawi. Selain berkultivasi, dia akan berkeliaran. Kadang-kadang, dia bertemu dengan beberapa teman lama dari masa lalu di paviliun Sabat Surgawi. Selama hari-hari yang damai ini, Xiao Chen perlahan-lahan menjadi perantara pada Taiji Dao, domain sabar, dan dunia Dharma keterampilan sihir utama. Kadang-kadang, ketika dia menenangkan diri, samar-samar dia merasakan bahwa jembatan kaisar yang melintasi jurang besar sebagian besar sudah selesai. Saat dia berdiri di jembatan dan melihat ke sisi lain, dia melihat kabut tebal yang mengelilingi pintu kaisar telah menipis secara signifikan. Kesengsaraan besar angin dan api Xiao Chen mendekat. Untungnya, dia masih berada di alam kubah langit. Saat dia berkultivasi, dia bahkan mendengar suara angin kencang dan amukan api. Dalam keadaan seperti itu, dia menghentikan penanaman energi primordial dan energi hukumnya, jangan sampai dia secara tidak sengaja memicu kesengsaraan besar berupa angin dan api tanpa peringatan apapun. Xiao Chen fokus pada budidaya energi sihir, terus-menerus memurnikan dan menyempurnakannya, membuat energi sihirnya semakin murni. Sekarang, dia sudah bisa mempertahankan dunia Dharma, keterampilan sihir utama, selama 3 detik. 3 detik ini tidak boleh dianggap remeh. Dunia Dharma selama 3 detik sudah cukup bagi Xiao Chen untuk melakukan banyak hal. Dengan menggunakannya pada saat kritis, dia bisa langsung mengubah dunia, membalikkan keadaan. Dia telah mencapai dasar misteri gerakan cepat lambat dan keheningan Taiji Dao. Taiji Dao ini seperti serangkaian pintu besar baru, membuka dunia baru baginya. Praktek seni naga ikan secara bertahap mendekati kondisi yang menguntungkan, memungkinkan dia untuk bergerak dalam sekejap. Dia hampir berhasil memadukannya dengan Taiji Dao. Pengolahan domain Sabre telah berkembang ke tingkatan yang baru, pemahaman yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia Kunlun. Sekarang, Xiao Chen sudah mengembangkan 3 titik cahaya seperti matahari di lautan kesadarannya. Dia tidak tahu apa sebenarnya itu. Dia hanya tahu bahwa jika dia menyentuhnya, benda itu akan mengeluarkan kekuatan luar biasa yang sama mengerikannya dengan ledakan matahari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dalam sekejap mata, sudah setahun sejak Xiao Chen tiba di alam kubah langit dari alam Kunlun. Pada hari khusus ini, Yue Chenxi, Gong Yangyu, dan Xuan Yuan Zantian bertemu dan tiba di puncak Qingyun, tempat Xiao Chen berada. Apakah kalian semua sudah berangkat? Xiao Chen bertanya. Ketiganya mengangguk. Mereka berbeda dari Xiao Chen. Saat ini, dia tidak dapat meningkatkan budidayanya lebih tinggi lagi. Apa yang dia kembangkan saat ini adalah pikiran dan energi sihirnya. Terlebih lagi, ketiganya berada di masa keemasannya. Mereka perlu berpetualang dan menemukan pertemuan kebetulan untuk meningkatkan budidaya mereka. Mereka tidak bisa bertahan di alam kubah langit terlalu lama. Menghabiskan sebagian besar tahun di alam kubah langit sudah sangat lama. Di daratan Kunlun, waktu setengah tahun sudah cukup untuk meningkatkan 1 tingkat kultivasi mereka. Saat ini, alam kubah langit tampak damai di permukaan. Namun kenyataannya, ada banyak arus bawah yang tersembunyi, yang suatu hari akan meletus, kata Yue Chenxi dengan cemas. Ketika masalah ini disebutkan, Xuan Yuan Zantian merasa sedih.
Dia mengangguk dan berkata, memang. Ayahku memberitahuku bahwa alam kubah langit akan mengalami perubahan besar, dan kekacauan besar akan terjadi. Saat ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Sejak Feng Ziyi mencoba merebut hati kubah langit, Xiao Chen sudah menduga bahwa alam kubah langit akan mengalami perubahan besar di masa depan. Dia tahu lebih banyak dari ketiga orang ini. Dia telah mendengar dari Ying Yue bahwa kekacauan 10.000 tahun yang lalu mengakibatkan Kaisar Tianwu terakhir dan Kaisar Biru Langit jatuh pada saat yang bersamaan. Itu dimulai di alam kubah langit. Dengan kekhawatiran seperti itu, meski ketiganya pergi, mereka tidak akan merasa nyaman. Xiao Chen berkata, bagaimana kalau ini, bawalah keluargamu ke klan Xiaoku. Saya meletakkan formasi yang dapat memblokir Kaisar bela diri. Bahkan jika terjadi kekacauan besar, mereka dapat bertahan untuk sementara waktu, memberi kita waktu untuk menyelamatkan mereka. Itu rencana yang bagus. Wajah Yue Chenxi dan yang lainnya bersinar gembira. Yang paling mereka khawatirkan saat kembali ke daratan Kunlun adalah keluarga mereka. Dengan perkataan Xiao Chen, itu berarti masih ada harapan. Xiao Chen tersenyum tipis. Kemudian, dia mengingat sesuatu dan berkata, ada beberapa orang di klan Xiaoku dengan bakat yang cukup bagus. Aku harus merepotkanmu untuk membawa mereka ke alam Kunlun. Jika Anda punya waktu, tolong bantu saya merawat mereka. Jangan khawatir, serahkan saja masalah kecil ini pada kami. Xiao Chen menyaksikan ketiganya pergi dengan penuh semangat dengan ekspresi termenung di wajahnya yang tenang. Pertemuan di alam abadi kubah langit membuatnya merasa gelisah. Pasti ada sesuatu yang terjadi di daratan Kunlun. Jika tidak, ketiga guru suci tidak akan berani mengirim orang ke alam kubah langit untuk menimbulkan masalah baginya. Semua orang mengatakan bahwa kekacauan besar akan terjadi. Seberapa kacau tepatnya hal itu? Kata Xiao Chen sambil meminum teh di cangkir teh yang dipegangnya. Tepat pada saat ini, dia sedikit mengernyit saat dia merasakan fluktuasi samar. Dia segera melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya terdapat tanah sunyi kuno dan danau naga tersembunyi, tempat makam Kaisar Tianwu pertama berada. Ngomong-ngomong, ini agak aneh. Saat itu, ketika Xiao Chen meletakkan formasi untuk menyegel makam Kaisar Tianwu yang pertama, sementara formasi tersebut cukup kuat di alam kubah langit, formasi tersebut seharusnya tidak mampu menghalangi Kaisar Semu. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang menyentuh makam Kaisar Tianwu yang pertama. Banyak orang pasti sangat tertarik dengan karakter seperti itu. Namun, formasi yang ditinggalkan Xiao Chen tetap utuh selama ini. Xiao Chen telah meletakkan formasi, dan bendera formasi yang digunakan adalah harta karun rahasianya. Dia akan bisa merasakan perubahan apapun dengan segera, meski hanya angin yang menggoyang rumput. Saat itu, dia tidak menyangka formasi tersebut mampu memblokir semua orang. Niatnya adalah untuk bergegas jika seseorang menyentuhnya. Namun, tidak ada yang berani menyentuh formasi tersebut. Apakah itu karena reputasinya yang rusak? Xiao Chen merasa kemungkinannya rendah. Kemungkinan besar itu disebabkan oleh Chu Chaoyun. Orang ini mungkin memegang posisi tinggi di dunia iblis Deep Abyss. Mungkin dia meninggalkan beberapa instruksi, karenanya, para iblis tidak berani menyentuhnya. Adapun orang-orang dari alam kubah langit, mereka memberinya wajah tanpa menyentuhnya. Namun, hari ini, tiba-tiba terjadi fluktuasi. Seseorang sedang menyentuh formasi yang ditinggalkan Xiao Chen. Aneh, Xiao Chen berdiri dan dengan santai merobek ruang terbuka, bergegas ke tanah sunyi kuno. Tanah sunyi kuno telah menjadi ibu kota dinasti Tianwu 10.000 tahun yang lalu, pusat dari seluruh alam kubah langit. Setelah dinasti jatuh, tidak lagi sesibuk dulu. Setelah sekian lama, tempat ini berubah menjadi danau besar tak berujung. Wus! Ketika Xiao Chen muncul di atas tanah sunyi kuno, dia merasakan serangan terhadap formasi tiba-tiba terhenti. Formasi yang diletakkan Xiao Chen masih ada. Ini mengejutkannya. Bukan karena seseorang mencoba menghancurkan formasi. Orang itu hanya ingin memancingnya ke sini. Siapa itu? Xiao Chen tidak merasa takut. Sekarang, dia percaya bahwa dia tak tertandingi di alam langit kubah. Bahkan ketiga guru suci tidak berani mengirim orang lagi untuk mencari masalah baginya setelah dia merampas 3 set armor pertempuran tingkat raja berkualitas tinggi dari mereka. Xiao Chen hanya merasa curiga. Siapa yang memancingnya ke sini?
Apakah orang ini tidak takut mati? Dia menoleh dan memperluas sense spiritualnya, langsung menutupi seluruh tanah sunyi kuno. Banyak pulau menghiasi danau. Segala jenis kultivator muncul di benak Xiao Chen, tidak bisa lepas dari perhatiannya. Setelah menyapu rasa spiritualnya ke seluruh permukaan danau dan menariknya kembali, Xiao Chen tidak menemukan orang yang mencurigakan. Saat dia hendak mengalihkan pandangannya, dia melihat sebuah sosok. Sosok dengan pedang di punggungnya duduk di tepi tanah sunyi kuno dan memandangi danau, tampak terganggu dan sedih. Meskipun ini hanya tampilan belakang, kesedihan yang mendalam membuat Xiao Chen merasakan kesedihan di hatinya. Itu dia. Xiao Chen perlahan mendarat dan berjalan, selangkah demi selangkah. Hanya dengan sekali pandang, dia bisa mengetahui milik siapa tampilan belakang ini. Itu adalah keturunan dinasti Tianwu, Chu Chaoyun. Chu Chaoyun tidak mengeluarkan aura khusus apapun, tampaknya sangat biasa. Ketika para penggarap yang lewat melihat sikapnya, mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Mengapa dia menatap kosong ke arah danau, terlihat sangat sedih. Kepada siapa dia menunjukkan ini? Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia tiba-tiba teringat sebuah pepatah, mereka yang mengenalku tahu bahwa aku sedang sedih. Mereka yang tidak mengenalku mengira aku sedang menginginkan sesuatu. Mereka yang memahami Chu Chaoyun, seperti Xiao Chen, secara alami memahami bahwa dia hanya memikirkan masa lalu. 10.000 tahun yang lalu, ini adalah daratan paling ramai di alam kubah langit, pusat dunia. Ada banyak orang dan kereta. Bendera kerajaan dinasti Tianwu berkibar kemana-mana. Namun, setelah 10.000 tahun, kota itu lenyap, dan negaranya hancur. Sekarang, yang bisa dilihat hanyalah danau mirip lautan ini. Sebagai keturunan klan kerajaan dinasti Tianwu, setiap kali Chu Chaoyun melihatnya, dia mungkin menghela nafas dengan sangat sedih. Namun, yang lain tidak mengetahuinya. Para penggarap yang lewat hanya melihat orang bodoh yang menatap ke arah danau. Setelah melihat Chu Chaoyun, Xiao Chen sudah yakin bahwa orang yang memikatnya adalah orang ini. Seolah-olah Chu Chaoyun menatap punggungnya, dia sepertinya tahu bahwa Xiao Chen telah tiba. Dia tiba-tiba berdiri dan segera berlari ke depan. Xiao Chen berhenti sejenak sebelum mengejar. Saat Xiao Chen mengejar Chu Chaoyun, mereka berdua tiba di danau naga tersembunyi. Celepuk. Chu Chaoyun melompat ke danau. Xiao Chen ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia mengevaluasi kekuatannya sendiri. Bahkan jika ada jebakan di bawah, setelah mengeksekusi Dharmic Walk, dia akan bisa melarikan diri dan bahkan membunuh lawannya. Dia berhenti ragu-ragu dan segera mengikuti dari belakang, memasuki danau naga tersembunyi. Ketika Xiao Chen tenggelam ke dasar dan melewati penghalang tak berbentuk itu, dia melihat Chu Chaoyun melayang di udara, di atas makam Kaisar Tianwu. Selain Chu Chaoyun, tidak ada orang lain. Tidak ada jebakan yang dikhawatirkan oleh Xiao Chen. Xiao Chen berjalan dengan tenang. Apa yang kamu rencanakan dengan memikatku ke sini? Chu Chaoyun, kamu sudah bisa memberitahuku, kan? Di depan makam Kaisar Tianwu, Chu Chaoyun berbalik dan tersenyum pada Xiao Chen. Tidak banyak, aku hanya ingin bertemu denganmu dan melihat seberapa kuatmu sekarang. Xiao Chen sekarang sangat tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, kamu benar-benar di sini untuk mencari kematian. Chu Chaoyun tersenyum. Memang, sekarang, di bawah Kaisar bela diri, tidak ada yang menjadi lawan Anda. Bahkan talenta kerajaan luar biasa yang paling mengerikan dari dunia iblis Deep Abyss mungkin tidak cocok untuk Anda. Namun, ketika memeriksa seseorang, seseorang tidak hanya harus melihat apa yang ada di depannya saat ini, tetapi terlebih lagi, di masa depan. Saya datang untuk melihat apakah Anda memiliki harapan untuk berhasil dalam kesengsaraan besar angin dan api Anda. Merasa tertarik, Xiao Chen berkata, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kalau begitu, menurutmu apa peluangku? Chu Chaoyun menjawab dengan tidak tergesa-gesa, dengan kekuatanmu saat ini, aku merasa kamu memiliki peluang 10%. Xiao Chen tersenyum. 10%. Ini cukup banyak. Sejak zaman kuno, orang yang dapat menghilangkan kesengsaraan besar angin dan api hanya 1 dari 10.000. Saya belum selesai. Jika saya mempertimbangkan faktor eksternal, kemungkinan Anda berhasil dalam kesengsaraan besar angin dan api hanya 1 dari 10.000. Chu Chaoyun berhenti sejenak sebelum melanjutkan topik pembicaraan lagi.
Mungkin kamu tidak tahu, kesengsaraan 10.000 tahun penguasa Guntur datang lebih awal. Sekarang, tidak ada kabar tentang dia. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak ada seorang pun yang mengetahui kabar tentang dia. Apa, kamu tidak salah dengar, saat ini, tidak ada berita tentang penguasa Guntur. Banyak rumor yang mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Seluruh alam Kunlun berada dalam kekacauan. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia terkejut. Pantas saja ketiga guru suci berani menurunkan orang untuk menyerangnya secara terang-terangan. Ternyata perubahan besar telah terjadi di dunia Kunlun. Sesuatu yang besar benar-benar terjadi pada sosok terkuat di daratan Kunlun, sang penguasa Guntur. Tidak ada kabar apapun, tanpa ada yang mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Thunder Sovereign dianggap sebagai pendukung terkuat Xiao Chen. Saat itu, di daratan Kunlun, dia adalah salah satu alasan utama mengapa Xiao Chen tidak dihancurkan oleh tokoh utama. Perubahan seperti itu seperti kilat di hari yang cerah bagi Xiao Chen. Kesulitan untuk maju ke Kaisar Bela Diri tiba-tiba meningkat pesat. Kesengsaraan besar akibat angin dan api telah membuat Xiao Chen sangat cemas. Dengan hilangnya Thunder Sovereign, keseimbangan faktor eksternal rusak, menjadi sangat aneh. Chu Chaoyun tertawa pelan dan berkata, "Maaf karena membawakanmu kabar buruk. Namun, ini masih lebih baik daripada tiba-tiba mengetahuinya saat Anda kembali ke alam Kunlun. Setidaknya Anda punya waktu untuk menyesuaikan diri dengan ini." Xiao Chen memulihkan akalnya dan berkata dengan dingin, apa yang kamu harapkan aku ucapkan terima kasih?" Chu Chaoyun melambaikan tangannya. "Tidak perlu untuk itu. Kamu juga tidak perlu menatapku seperti itu. Pasti akan ada pertarungan antara kamu dan aku, tapi ini bukan waktunya." "Ini lagi." Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, "Aku sudah muak mendengar ini. Apa sebenarnya dendam di antara kita? Meskipun aku selalu menyebutmu sebagai lawan, aku tidak membencimu. Namun, Anda telah bersembunyi selama bertahun-tahun, mengatakan hal yang sama kepada saya. Apa sebenarnya maksudnya? Tidak perlu terburu-buru. Kami memiliki tujuan yang sama. Karena kami belum mencapai tujuan kami, bagaimana Anda dapat memahami keseluruhan situasinya? Tangkap ini." Chu Chaoyun dengan lembut melompat turun dan dengan santai mematahkan formasi yang ditinggalkan Xiao Chen, mengulurkan tangan dan meraih bendera formasi, lalu melemparkannya ke Xiao Chen. Ini adalah formasi yang diletakkan Xiao Chen ketika dia menjadi seorang martial sage, jadi seharusnya tidak sulit bagi Chu Chaoyun untuk memecahkannya. Namun, Xiao Chen tidak menyangka dia bisa memecahkannya begitu saja. Xiao Chen menangkap bendera formasi. Ketika dia melihat bahwa Chu Chaoyun sepertinya ingin masuk ke makam Kaisar Tianwu, ekspresinya sedikit berubah. Niat membunuh muncul di hatinya. "Berhenti." Chu Chaoyun dengan lembut melayang turun dan berdiri di kuburan sederhana Kaisar Tianwu pertama. Dia tersenyum lembut dan bertanya, "Mengapa berhenti? Sebenarnya kamu juga pasti sangat penasaran dengan makam Kaisar Tianwu yang pertama di hatimu bukan? Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa sebenarnya yang ada di dalamnya." Sebelum Xiao Chen bisa melakukan apapun untuk menghentikan Chu Chaoyun menghancurkan batu nisan dengan satu serangan telapak tangan. Seluruh kuburan hancur dan peti mati di sana meledak. Tutup peti mati terbuka dengan suara keras. Xiao Chen, yang bersiap untuk bergerak, tidak bisa menahan keterkejutan di wajahnya saat melihat apa yang ada di dalam peti mati. Dia tidak percaya dan berhenti bersikap dingin. Kosong, itu benar. Setelah tutup peti mati yang berat dibuka, tidak ada apapun di dalam peti mati tersebut. Benar-benar kosong, tidak ada apapun. Xiao Chen bahkan curiga matanya sedang mempermainkannya. Tempat ini jelas merupakan makam Kaisar Tianwu pertama dan berusia lebih dari 20.000 tahun. Namun, memang tidak ada apapun di sana. Naga banjir tua yang berjaga di sini telah dengan serius menginstruksikan Xiao Chen untuk tidak membiarkan siapapun membukanya. Tidak ada apapun di sana. Membukanya atau tidak, apa bedanya? Xiao Chen menyipitkan matanya ke arah Chu Chaoyun. "Kamu sudah lama mengetahui bahwa tidak ada apapun di sana." Chu Chaoyun tersenyum lembut dan menjawab, "Jika memang ada warisan di sana, ketika dinasti Tianwu dihancurkan, seseorang pasti sudah membukanya sejak lama dan mencoba menggunakannya untuk menyelamatkan dinasti Tianwu dari kehancuran. Karakter-karakter utama itu akan mengambilnya."
Bagaimana mungkin giliran kita, dua orang kentang goreng kecil, yang mengambilnya? Xiao Chen berkata dengan tidak percaya, namun, naga banjir tua itu berjaga di sini selama bertahun-tahun, bersumpah untuk melakukannya. Jika tidak ada apa-apa, lalu mengapa ia berjaga di sini? Bibir Chu Chaoyun melengkung saat dia menendang tutup peti mati beberapa kali. Bukannya tidak ada sama sekali. Saya mendengar Kaisar Tianwu pertama membuat peti mati ini secara pribadi. Ini cukup bagus sebagai kenang-kenangan. Kesetiaan naga banjir tua hanyalah menjaga sebuah simbol. Nada bicara Chu Chaoyun penuh dengan rasa tidak hormat terhadap Kaisar Tianwu pertama ini, sama sekali tidak menghormati. Dia tampaknya tidak menganggap Kaisar Tianwu pertama sebagai leluhur, dan tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Xiao Chen menganggap ini luar biasa. Hasil ini jauh melebihi ekspektasinya. Makam sebenarnya Kaisar Tianwu pertama sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Dengan cepat, Xiao Chen tiba di kuburan, yang diledakkan. Istana makamnya cukup lengkap, dihiasi dengan gaya dinasti Tianwu kuno. Xiao Chen dengan hati-hati melihat sekeliling. Pembangunan makam istana tidak terlalu rumit dan besar. Dinding istana kuburan kecil semuanya kokoh, tidak memiliki lorong dan ruangan rahasia. Ada beberapa ukiran di dinding. Xiao Chen dengan hati-hati menyentuhnya dan merasakan niat pedang yang tajam. Lebih dari 20.000 tahun kemudian, bahkan setelah dinasti tersebut jatuh, niat pedang tetap begitu tajam. Jika bukan karena Xiao Chen yang sangat kuat dan mengembangkan sabre dao ke tingkat yang belum pernah dimiliki siapapun sebelumnya, dia mungkin akan terluka. Selain ketajaman, Xiao Chen juga merasakan kecerobohan master niat pedang dalam niat pedang. Artinya, ahli niat pedang ini dengan santainya meninggalkan ini, dan tidak ada arti khusus lainnya. Xiao Chen menarik tangannya dan dengan cermat mengamati ukiran di dinding. Setelah sekian lama, ukiran dinding tersebut menjadi kabur dan sebagian besar tertutup debu. Namun, berdasarkan lintasan dari niat pedang, dia tahu bahwa ahli dari niat pedang ini menyelesaikan ukiran ini dalam satu tarikan napas, menggunakan pedang untuk melakukannya. Xiao Chen melihat sekeliling, menggunakan indranya yang tajam untuk menemukan titik awal ukiran ini. Setelah itu, dia melangkah maju dan memejamkan mata. Dia meletakkan tangan kirinya di titik awal ukiran. Mantra penganugerahan kehidupan. Xiao Chen membentuk segel tangan dengan tangan kanannya sebelum mengulurkan tangannya dan mengetuk debu di kuburan istana. Di bawah kendali mantra penganugerahan kehidupannya, debu berkumpul menjadi sosok yang memegang pedang. Rasanya seperti menyaksikan adegan ahli pedang ini melakukan tarian pedang 20.000 tahun yang lalu. Xiao Chen mengikuti garis di dinding, berjalan maju, selangkah demi selangkah. Tangan kanannya terus-menerus membentuk segel tangan yang berbeda. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosok manusia dari debu mengacungkan pedangnya dan menari, mengeksekusi serangkaian teknik pedang dan melepaskan cahaya pedang yang megah dan elegan. Seolah-olah Xiao Chen mensimulasikan gerakan master niat pedang dari 20.000 tahun yang lalu. Teknik pedang tidak bisa dianggap sangat brilian. Namun, suasana riang dan santai dari 20.000 tahun yang lalu masih terlihat jelas. Untaian pedang ki beterbangan di istana makam, menjatuhkan semua debu di dinding. Seolah-olah ukiran dinding yang terungkap sepenuhnya terinfeksi, sosok-sosok dalam ukiran itu tampak hidup, menari bersama. Seluruh kuburan istana dipenuhi dengan gambar pedang. Klangor bergema tanpa henti. Sejarah yang jauh dan tablo realistis saling terkait, kusut dan rumit, di dalam istana makam. Bintang-bintang bergerak seolah-olah ruang waktu menjadi gila. Di tanah, Chu Chaoyun, yang wajahnya selalu memiliki ekspresi riang dan tenang, menunjukkan wajah yang agak terperangah ketika dia melihat gambar pedang memenuhi kuburan istana. Tiba-tiba, dua sosok cahaya keluar dari tubuhnya, satu hitam dan satu putih. Mereka berdua memegang pedang dan bergerak bersama. Teknik pedang yang terwujud persis sama dengan yang ada di istana makam. Xiao Chen menemukan perasaan familiar di antara gambar pedang. Tiga titik cahaya mirip matahari di lautan kesadarannya bergetar, menjadi terang dan tajam. Mereka memancarkan cahaya yang kuat di lautan kesadaran seolah-olah mereka adalah matahari. Xiao Chen berjalan perlahan, bergerak selangkah demi selangkah. Saat dia merasakan pedang dao terkandung dalam maksud pedang, dia terus menyempurnakan sabre dao miliknya.
Ketika sampai di akhir lukisan, sosok yang diwujudkan oleh mantra penganugerahan kehidupan tersenyum tipis dan mengangguk seolah puas dengan ukiran dinding yang dibuatnya. Kemudian, ia menarik pedangnya dan terbang ke langit. Chu Chaoyun mengangkat kepalanya dan melihat sosok di langit. Ekspresinya berubah menjadi rumit ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, karena kamu begitu kuat, tak tertandingi bahkan sampai hari ini, mengapa kamu meninggalkan dinasti yang luas ini, tidak mempedulikannya sama sekali. Suara mendesing. Dua sosok cahaya, putih dan hitam, bergabung ke dalam tubuh Chu Chaoyun. Dia mengulurkan jarinya. Kemudian, sosok yang menjulang itu meledak, berubah menjadi debu dan menghilang. Di dalam istana makam, Xiao Chen tidak tahu seperti apa ekspresi Chu Chaoyun. Dia saat ini fokus pada apa yang dia peroleh dari ukiran dinding. Namun, dia sangat yakin bahwa Kaisar Tianwu pertama adalah orang yang meninggalkan ukiran dinding dan dia melakukannya dengan begitu santai dan dalam satu tarikan napas, membentuk tablo yang megah ini. Xiao Chen berpikir keras. Titik-titik cahaya seperti matahari di lautan kesadarannya adalah sejenis energi yang dipahami menggunakan domain sabre setelah ia memperoleh wawasan tentang sabre Dao. Untuk saat ini, dia menyebutnya sabre energi, tingkat tertentu yang dicapai melalui budidaya sabre Dao. Dia juga merasakan energi pedang serupa dari niat pedang Kaisar Tianwu yang pertama. Namun, energi pedang Kaisar Tianwu yang pertama jauh lebih kuat daripada energi pedang Xiao Chen, itu seperti membandingkan setetes air dengan lautan. Mengingat hal ini, pilihan Xiao Chen terhadap domain sabre miliknya adalah benar. Sebagai seorang ahli pedang, pedang harus menjadi fokus dan domainnya, sebagai pelengkap. Bagi seorang ahli pedang, tujuan dari domain sabre adalah pengembangan energi sabre ini. Sosok Xiao Chen melintas dan muncul kembali di tanah di luar. Dia memandang Chu Chaoyun dan berkata, terima kasih telah melakukan ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memahami sabre Daoku dengan jelas. Chu Chaoyun tersenyum tipis dan berkata, itu tidak disengaja, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Sebaliknya, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Hal ini memungkinkan saya untuk memahami dengan lebih jelas betapa buruknya pemilik kuburan ini. Kebencian. Xiao Chen melihat kebencian di mata Chu Chaoyun, kebencian terhadap Kaisar Tianwu pertama. Kaisar Tianwu pertama meninggalkan kuburan palsu, memalsukan kematiannya dan menghilang, mengabaikan keturunannya dan dinasti yang ia dirikan. Tidak heran Chu Chaoyun membencinya. Kemana perginya Kaisar Tianwu yang pertama? Apakah Kaisar Tianwu pertama meninggalkan tanah terlantar ini? Atau mungkin dia bukanlah orang yang berasal dari tanah terlantar ini, dan dia hanya pergi ke tempat yang seharusnya dia tuju. Mengapa Xiao Chen berpikir seperti ini? Itu karena dia merasa bahwa Kaisar Tianwu yang pertama ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada para kultivator kaisar bela diri era kuno di alam Kunlun. Ada juga api surgawi yang aneh. Xiao Chen merasa bahwa api surgawi ini mungkin mirip dengan api ilahi salju surgawi yang dia peroleh, api yang lahir dalam kekacauan primordial. Namun, api surgawi Kaisar Tianwu yang pertama telah dipelihara hingga tingkat yang sangat kuat. Api ilahi salju surgawi yang dimiliki Xiao Chen sangat lemah, perlu diberi makan seperti bayi. Xiao Chen menjadi tenang dan bertanya dengan ekspresi muram, Chu Chaoyun, mengapa kamu memikatku ke sini? Apa tujuanmu? Kamu bisa memberitahuku sekarang, kan? Anda bahkan memberitahu saya tentang penguasa guntur yang hilang dan membuka kuburan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Chu Chaoyun tersenyum dan berkata, dengan pikiran cerdasmu, kamu seharusnya bisa memikirkan hal ini sendiri. Pikirkan saja. Wajah Xiao Chen tenggelam. Dia tahu bahwa Chu Chaoyun pasti punya niat lain, selain bertemu teman lama secara tiba-tiba, untuk memikatnya ke sini. Dia mulai berpikir cepat. Kemudian, kilasan inspirasi muncul di benaknya. Memikat musuh menjauh. Dengan pikiran, rasa spiritual Xiao Chen terbelah menjadi dua, meluas dengan panik. Segera, pemandangan kota klan Xiao dan puncak Qingyun muncul di benak Xiao Chen. Mereka tenang tanpa terjadi apa-apa. Mereka baik. Kalau begitu, itu hanya separuh sisa dari Sky Dome Heart. Xiao Chen menyipitkan matanya ke arah Chu Chaoyun sambil berkata, kamu mencoba merebut hati kubah langit. Chu Chaoyun tersenyum dan berkata, kamu memang tidak bodoh. Namun, meski Anda mengetahuinya sekarang, itu sudah terlambat.
Istana Kubah Langit seharusnya sudah dihancurkan. Ngomong-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda mendemonstrasikan cara menghancurkan formasi naga Kubah Langit, Istana Kubah Langit tidak akan mudah diatasi. Astaga, Xiao Chen tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Sosoknya melintas saat dia terbang ke depan, bersiap untuk bergegas ke Istana Kubah Langit. Kamu ingin pergi dan membantu? Tidak begitu mudah. Chu Chaoyun tersenyum tipis dan mengeluarkan cahaya putih yang kuat dari mata kirinya serta cahaya hitam yang menakutkan dari mata kanannya. Satu senyuman terbelah menjadi hitam dan putih. Dengan tubuh Chu Chaoyun sebagai garis tengah, hitam dan putih masing-masing dipisahkan ke kiri dan kanan. Cahaya hitam dan cahaya putih membelah dunia menjadi dua, tampak aneh. Lampu hitam dan putih membentuk aura tak berbentuk yang menuju ke arah Xiao Chen, menelan segala sesuatu yang menghalanginya. Perkembangan ini mengejutkan Xiao Chen. Orang ini sebenarnya berhasil memahami keinginan terang dan keinginan kegelapan hingga batasnya. Sosok Xiao Chen berkedip saat aura ini memaksanya mundur. Dia menyebarkan domain sabre miliknya. Saat dia mendarat, dia mendorong dari tanah, menembak ke depan seperti anak panah dengan aura yang lebih kuat. Chu Chaoyun tersenyum dengan tenang dan menyebarkan domain pedangnya. Dia melangkah maju dan menyerang Xiao Chen. Keduanya tidak menghunus pedang atau pedang di tangan mereka. Mereka hanya bertukar gerakan dengan tangan dan telapak tangan. Namun, niat pedang dan niat pedang yang terkandung dalam serangan itu tidak lemah sama sekali. Itu jelas merupakan pertukaran antara tangan dan kaki, tapi suara dentang yang kuat bergema di langit. Domain sabre dan domain pedang saling tumpang tindih, menembus ruang menjadi beberapa bagian dan menciptakan pemandangan yang sangat menyedihkan. Xiao Chen tidak menggunakan Taiji Dao, hanya domain sabre dan teknik pertarungan jarak dekat, untuk bertarung. Keduanya tahu bahwa mereka hanya menguji satu sama lain. Setelah 100 gerakan, mereka berdua mundur 10 km dan saling memandang dari jauh. Di antara keduanya, sepertinya ada titik tajam yang menjulang ke langit, membentuk pedang tak kasat mata dan pedang tak kasat mata. Xiao Chen tiba-tiba tersenyum dan berkata, Chu Chaoyun, sepertinya pengembangan kondisi primal chaos Anda tidak berjalan mulus. Semakin kuat penanaman terang dan gelap, semakin mereka menekan satu sama lain, dan semakin sulit untuk digabungkan. Beberapa tahun yang lalu, ketika Xiao Chen bertemu Chu Chaoyun masih bisa menggabungkan terang dan gelap, membentuk kekacauan awal yang samar-samar. Namun, sekarang, meskipun Chu Chaoyun semakin kuat, dengan keinginan terang dan keinginan kegelapannya yang semakin meningkat, mereka menjadi lebih sulit untuk digabungkan. Itu cukup untuk memblokirmu, kata Chu Chaoyun, tidak menyangkal atau memverifikasi dugaan Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, itu mungkin tidak benar. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia menggambar lunar shadow saber miliknya. Menggunakan saber dao sempurna miliknya, dia melepaskan aura yang lebih ganas. Pedangnya menyatu dengan tubuhnya, bahkan rambut dan pakaiannya memancarkan cahaya. Mundur, di hadapan aura kuat Xiao Chen, Chu Chaoyun tidak memilih untuk berbenturan langsung. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam dan putih saat dia mundur 5 langkah. Ketika Chu Chaoyun tidak bisa lagi mundur, dia menghunus pedangnya. Dentang, dentang, saat Chu Chaoyun menghunus pedangnya, terdengar 2 dengungan pedang. Tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi 2. Yang satu mengenakan jubah hitam sementara yang lain mengenakan jubah putih. Mereka tampak mirip satu sama lain tetapi menunjukkan aura yang berbeda. Yang paling penting adalah keduanya menggunakan domain pedang. Domain pedang cahaya dan domain pedang kegelapan. Meskipun aku tidak dilantik ke dalam Primal Chaos Dao, itu tidak berarti aku menjadi lemah. Kedua sosok itu berbicara pada saat bersamaan. Suara mereka bergema di mana-mana. Mereka bertarung melawan Xiao Chen, menekan dari kiri dan kanan. Secara tidak berwujud, domain sabre Xiao Chen ditekan. Taiji Dao. Dengan pikiran, energi primordial dalam tubuh Xiao Chen mewujudkan medan gaya Taiji. Mengeksekusi seni naga ikan, Xiao Chen berubah antara lambat dan cepat, bayangannya berkedip-kedip. Petir menyambar di langit saat dia memulihkan momentumnya. Xiao Chen tidak berniat membuang waktu di sini bersama Chu Chaoyun. Dia masih harus bergegas ke Istana Kubah Langit. Setelah 100 gerakan, dia langsung mengeksekusi Taiji Burst. Bang! Tanah di bawah kaki Xiao Chen meledak dengan hebat.
Kekuatan dunia yang terkandung dalam seluruh medan kekuatan Taiji segera meledak, menghancurkan tempat itu menjadi berkeping-keping. Ledakan medan gaya Taiji tampaknya hampir menghancurkan hukum Dao besar dalam jarak 1 kilometer setelah ledakan. Kedua sosok Chu Chaoyun, putih dan hitam, muntah darah dan terbang kembali. Saat mereka mendarat di tanah, mereka tersenyum pahit. Sungguh suatu kerugian besar melawanmu tanpa energi primordial. Tanpa menjadi kaisar bela diri, setiap talenta luar biasa dari generasi Xiao Chen akan merasa kekuatannya setengah saat melawannya. Xiao Chen dengan dingin mendengus. Pergilah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengeluarkan kekuatan penuhku untuk melawanmu. Xiao Chen sangat marah pada Chu Chaoyun karena menundanya sampai sekarang. Dia masih memiliki puncak guntur, 3 lapisan energi sabre, dan dunia dharma keterampilan sihir utama. Jika Chu Chaoyun terus memblokirnya, Xiao Chen tidak akan keberatan menggunakan beberapa kartu truf ini. Namun, Chu Chaoyun juga seharusnya memiliki kartu truf yang belum pernah dia gunakan. Tidak diragukan lagi bahwa Xiao Chen akan mengalahkan Chu Chaoyun, tetapi apakah Xiao Chen dapat membunuh Chu Chaoyun masih belum pasti. Chu Chaoyun hitam dan putih mengembalikan pedang mereka ke sarungnya. Kemudian mereka berkata, kalau begitu, pergilah. Saya harap Anda bisa tiba tepat waktu. Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Lalu, dia melirik Chu Chaoyun sebelum menghilang dengan cepat. Menurutmu seberapa besar kekuatan yang dia ungkapkan? Kata Chu Chaoyun berjubah putih. Chu Chaoyun berjubah hitam menjawab, mungkin sekitar 40%. Sepertinya Chu Chaoyun sedang berbicara pada dirinya sendiri, yang tampak sangat aneh. Kedua lampu, hitam dan putih, berkedip. Chu Chaoyun bergabung kembali menjadi satu. Kedua matanya menunjukkan kekacauan yang mendasar saat dia bergumam, kekacauan besar di alam Kunlun telah dimulai. Apapun yang terjadi, saya harap Anda dapat menyelesaikan kesengsaraan besar yang terdiri dari angin dan api. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika Xiao Chen tiba di Istana Kubah Langit yang baru dibangun kembali berada dalam kondisi yang menyedihkan sekali lagi. Banyak petani tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Namun, sebagian besar dari mereka beruntung, tidak dalam bahaya kematian. Xiao Chen mencari Yun tua di tengah kerumunan. Warna kulit pihak lain sangat buruk, sepertinya dia sudah menua secara signifikan.